Pengalaman dibikin bingung hantu penunggu kuburan di Desa Kasepuhan, Batang. Saat itu saya sedang naik motor dalam perjalanan pulang dari Pekalongan hendak menuju ke Batang, Jawa Tengah. Biasanya saya selalu melewati jalan Pantura atau jalan utama bila melakukan perjalanan, namun karena kondisi hujan dan banyak lubang di jalan Pantura, saya memilih melewati jalan alternatif yang kondisi lalu lintasnya cukup sepi. Start dari Pekalongan sekitar jam 6:46 petang, alias sudah hampir masuk waktu sholat maghrib. Karena kondisi hujan, saya jalan pelan dan hati-hati. Memasuki wilayah Batang, hujan semakin deras dan langit semakin gelap. Kebetulan saya memakai helm half face yang nggak ada kaca visornya, jadi mata saya terkena rintik hujan dan sesekali saya menyeka mata untuk menepis air hujan. Semakin kesini, suasana sekitar jalan itu semakin gelap gulita karena tidak ada lampu penerang jalan. Karena terlalu beresiko, saya putuskan melewati jalanan kampung yang lebih cepat tembus ke jalan Pantura Batang. Dan disinilah drama horor itu dimulai. Pada kondisi siang hari dan normal, saya hafal betul jalan kampung atau jalan tikus di daerah ini, namanya Desa Kasepuhan. Namun entah kenapa waktu itu saya merasa memasuki wilayah yang asing dan merasakan jok belakang motor saya agak berat. Suasana sangat sepi sekali, mungkin para penduduk pada berdiam diri di rumahnya. Melewati sebuah pertigaan kecil, saya merasa seharusnya saya belok ke kiri, tapi entah kenapa seperti ada sesuatu yang menahan setang motor agar tetap lurus. Anehnya, saya kok nurut saja. Ternyata memang jalan tersebut bukan jalan yang biasanya saya lewati, melainkan jalan yang tembusnya ke sebuah kompleks sekolah yang di tengahnya ada lapangan. Seharusnya setelah melewat kompleks sekolah itu saya berbelok ke kiri, namun kembali saya merasa setang motor seperti ada yang mengarahkan ke arah kanan. Dan sampailah saya ke sebuah pertigaan lagi. Kali ini saya kenal dengan jalan ini. Belok kiri, lurus akan sampai ke jalan Pantura Batang, Jalan Jenderal Sudirman. Namun saat melintas di depan sebuah kuburan, mesin motor mendadak mati sendiri, dan motor berhenti tepat di depan kuburan itu. Lampu indikator di speedometer masih menyala kuning di angka 2, gigi 2. Saya coba menetralkan transmisi dan pencet electric starter, namun mesin tetap tak mau nyala, padahal aki motor baru diganti seminggu yang lalu. Akhirnya saya memakai starter engkol, starter injak, namun tetap mesin tak mau nyala. Lalu saya merasa ada yang aneh lagi. Di jok belakang kembali terasa ada tambahan beban. Shockbreaker belakang sampai berbunyi, kreyot, kreyot. Tengkuk saya terasa merinding. Mana suasana sepi dan hujan deras pula. Saya coba lagi pencet electric starter, dan akhirnya mesin motor kembali menyala. Harusnya saat itu saya tetap lurus agar cepat mencapai jalan Pantura, tapi entah mengapa saya malah putar balik dan berbelok ke arah kanan. Dan kembali mesin motor berhenti mendadak. Anehnya, berhentinya tepat di sebuah komplek kuburan yang lain. Kuburan tersebut ada tembok berwarna biru di sekelilingnya. Suasana sepi sekali dan hujan turun semakin deras. Tiba-tiba tengkuk dan telinga bagian belakang saya serasa ada yang meniup. Kemudian terasa ada sesuatu yang turun dari jok belakang. Motor pun terasa enteng dan normal kembali. Tapi mesin motor masih tak mau nyala. Sekelebat saya melihat bayangan putih melintas di depan saya dan mengarah ke kuburan. Saya beranikan diri melihat ke arah kuburan, dan bayangan putih itu terlihat di dekat pintu masuk kuburan. Saya amati terus sambil kucek-kucek mata. Lama-lama terlihat seperti perempuan memakai gaun putih. Langsung saya turun dari motor dan dorong motor secepatnya. Asem, kuntilanak. Sekitar 30 meter dari kuburan, saya berhenti dan memberanikan diri melihat ke belakang ke arah kuburan. Ternyata tidak ada apapun terlihat. Anehnya, setelah itu mesin motor kembali menyala. Saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya, dan segera meninggalkan tempat tersebut. Alhamdulillah, akhirnya ketemu jalan pulang. Setelah sampai di rumah, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Berarti saya tadi dibikin bingung lelembut penghuni kuburan sekitar 2 zaman. Alhamdulillah masih diberi keselamatan sampai sekarang.